Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas mengenai pengumpulan dan analisis data di dalam PTK. Nah, materi tersebut disajikan pada buku ini di bab 8 halaman 63 sampai dengan 80 atau di bab terakhir di dalam buku. Nah, kita langsung masuk ke halaman 63. Nah, pada bab ini saya tidak langsung membahas pengumpulan, tapi saya bahas dulu data itu apa, kemudian jenis. Di halaman 64 saya sudah paparkan bahwa di dalam PTK ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini berbentuk angka sehingga dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Sedangkan data kualitatif ini berbentuk data berupa informasi yang berbentuk kalimat. Jadi dia pemaparan nanti hasilnya bagaimana. Kemudian di bagian kedua langsung masuk ke teknik pengumpulan data yang ada di dalam PTK. Nah, sama seperti jenis penelitian lainnya, di dalam PTK ini ada 5 jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua catatan harian, yang ketiga rekaman, yang keempat angket, yang kelima wawancara, dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ini bisa ditambahkan instrumen tes ya. Jadi bisa juga tes digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Contohnya tes hasil belajar. Nah, bisa juga dia tes performance, yaitu hasil unjuk kerja dan sebagainya. Nah, kita masuk yang pertama itu observasi. Observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati. Jadi intinya itu adalah mengamati atau pengamatan. Oke, nah berarti harus ada lembar petunjuk observasi, artinya poin-poin yang akan diamati. Kemudian mungkin jadi seperti indikator dari variabel itu dirumuskanlah poin-poinnya, boleh dalam bentuk deskriptor, boleh dalam bentuk garis besar, tergantung jenisnya. Karena di sini ada dua jenis observasi berdasarkan sistematika instrumen, artinya berdasarkan bentuk instrumennya, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur itu sudah ada lembar observasinya, sudah disusun secara sistematis nomor 1 sampai dengan sekian. Kemudian objeknya itu jelas, pernyataannya itu jelas, waktunya dan lokasinya juga jelas. Sedangkan observasi tidak terstruktur itu biasanya hanya garis besarnya saja. Contoh yang mau diteliti itu adalah hasil belajar siswa. Ya udah, hasil belajar matematika, apa materinya? Kemudian mungkin hanya sekedar kognitifnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian di sini di halaman 66 ini ada 5 prinsip observasi di dalam PTK. Yang pertama itu perencanaan bersama, yang kedua itu fokus, ketiga itu membangun kriteria, yang keempat itu membangun keterampilan observasi, yang kelima itu balikan atau feedback. Oke, saya tidak jelaskan lagi, di sini sudah cukup jelas ya. Nah, kita masuk yang kedua, catatan harian. Di catatan harian disebut dengan field note. Ya, ini dibuat oleh guru setelah pembelajaran selesai. Jadi catatan ini guru yang ngisi. Biasanya contoh bisa lihat di tabel 8.1 halaman 67. Ini sumbernya Wardani tahun 2008. Jadi ini isinya ada 2 kolom. Yang baris pertama itu hari dan tanggal, baris kedua pelajaran, baris ketiga pertanyaan, baris keempat respon siswa, dan baris kelima kesimpulan. Nah, di catatan harian ini juga ada catatan harian siswa. Kalau catatan harian siswa itu biasanya isinya tentang ide, reaksi, ataupun pendapat siswa. Jadi bisa ditambah 1 baris lagi. Misalnya di baris ketiga itu adalah nama siswanya. Oke, kemudian di instrumen atau teknik yang ketiga ada namanya angket. Angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan. Oke. Nah, siswa yang menjawabnya atau guru, yang jelas dia subjek atau responden yang berkaitan dengan penelitian. Nah, di kuesioner ini terbagi 3 macam, ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner semi terbuka. Oke, kuesioner terbuka itu berarti lembar angketnya itu mempunyai jawaban yang bervariasi
artinya responden mengisi sendiri jawabannya apa. Kuesioner tertutup itu berarti ada pilihan jawaban yang diberikan, jadi responden itu pilih salah satu, tidak boleh pilih dua, pilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang diberikan. Nah, kuesioner semi terbuka itu berarti responden boleh memilih salah satu dan boleh juga membuat jawaban di luar pilihan. Jadi nanti contohnya pernyataan pertama dikasih 4 pilihan jawaban, namun di pilihan jawaban keempat itu adalah lainnya. Artinya responden bisa mengisi jika 3 pilihan sebelumnya itu tidak sesuai dengan jawabannya, dengan kriteria yang dia mau, jadi dia isi di situ di kolom lainnya. Kemudian yang keempat itu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Nah, kalau dia instrumennya sebelumnya itu bisa diwakilkan, artinya untuk observasi. Peneliti bisa minta bantuan teman sejawat untuk mengobservasi siswanya. Sedangkan wawancara ini harus, jadi guru harus langsung menanya, harus langsung diskusi atau wawancara dengan narasumber, yaitu dengan siswa atau dengan orang tua atau dengan teman sejawat, yang jelas subjek yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara itu terbagi dua, ada namanya wawancara terstruktur. Jadi dia ada pedoman wawancara, isinya itu adalah daftar pertanyaan yang mau dijawab secara sistematis. Nah, yang kedua itu adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancaranya itu cukup membuat poin-poin inti yang mau ditanyakan kepada narasumber. Oke, nah tadi ada teknik yang terakhir yaitu rekaman. Nah, saya tidak jelaskan karena rekaman itu dia seperti video ataupun perekam suara atau recording. Nah, itu dia sebagai pelengkap dari atau bukti dari wawancara, bukti dari observasi begitu ya. Atau kalau di dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan studi dokumentasi. Oke. Nah, setelah saudara mendapatkan data dari satu atau lebih teknik pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa data di dalam PTK ada dua jenis, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, jadi menganalisis datanya kita bahas yang kualitatif dulu. Secara umum, untuk data kualitatif di dalam PTK itu ada 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu reduksi data. Artinya di sini data tersebut diseleksi. Contoh, pedoman wawancara ada 10 pertanyaan, sementara rumusan masalahnya ada 2. Nah, jadi nanti diseleksi kira-kira pertanyaan nomor berapa saja yang bisa menjawab rumusan masalah yang pertama dan pertanyaan nomor berapa saja yang bisa menjawab rumusan masalah kedua. Kemudian di dalam reduksi juga menentukan fokus atau menyederhanakan. Kenapa? Contoh pedoman wawancara biasanya hasil dari wawancara itu bervariasi karena isinya adalah tanya jawab yang tidak ditentukan pilihannya. Nah, dari situ maka peneliti harus yang namanya coding data. Jadi di reduksi ini ada coding data. Ya, kemudian dia meringkas, mengubahnya dalam bentuk tabel, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data dan sebagainya itu ada di reduksi data. Kemudian yang kedua ada namanya display data, atau itu datanya disajikan, dibeberkan dalam bentuk matriks, grafik atau diagram. Jadi dia lebih mudah dilihat hasilnya. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi setelah didapatlah data yang setelah diseleksi, setelah decoding, kemudian disajikan datanya, barulah diambil penarikan kesimpulan. Kira-kira apa hasilnya? Apakah ada peningkatan? Kemudian siklus 1, 2, dan 3, mungkin sampai 3 ya. Dan seterusnya. Kemudian hasil akhirnya itu kira-kira PTK berhasil atau harus dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, itu adalah kesimpulan. Nah, di bab ini juga saya buat ragam analisis data di dalam PTK. Nah, ini khusus data kualitatif. Jadi ini tadi yang tiga komponen ini setelah saya mencakup atau membaca beberapa sumber. Namun saya paparkan lagi di sini
dari halaman 71. Nah, di sini ada 3 tokoh, 3 buku. Yang pertama itu bukunya Bogdan dan Biklen tahun 92, yang kedua itu bukunya Miles and Huberman atau Huberman and Miles tahun 1994, kemudian ada Walcott tahun 1994. Oke, ini bukunya saya ambil dari sumber Creswell di tahun 1994. Jadi ini sudah diterjemahkan. Yang saya ambil ini adalah hasil terjemahan. Nah, dari pendapat-pendapat ahli tersebut, maka turunlah 3 komponen dari analisis data. Jadi sebenarnya 3 komponen ini sama seperti yang saya jelaskan di awal. Kita lihat di sini ada kode dan mengcoding. Nah, kalau kode dan mengcoding ini ada penjelasannya. Hasilnya itu sama seperti reduksi data, di mana data penelitian itu dicoding atau dikelompokkan, dikodekan, diklasifikasikan sesuai dengan fokusnya untuk menjawab rumusan masalah yang mana. Nah, itulah kode mengcoding. Kemudian yang kedua di sini ada catatan pinggir dan catatan refleksi. Jadi ini seperti di dalam coding data itu bisa ditambah tabel kolom tambahan di akhir, atau boleh ditambah tabel bawah, paling bawah. Jadi isinya itu untuk menambah kebermaknaan atau kejelasan. Jadi misalnya seperti kesimpulan tambahan yang mungkin tidak kelihatan dari jawaban wawancara atau dari hasil pengamatan. Nah, yang terakhir di sini adalah pembuatan matriks. Nah, matriks di sini dia berdasarkan ada 5 aspek pilihan. Dia deskripsi, dia monositus, teratur, berdasarkan waktu, berbagai variabel kategori. Nah, jadi matriks ini sama seperti display data. Jadi dia disajikan itu dalam bentuk tabel atau diagram, sehingga mudah mengambil kebermaknaan data tersebut. Nah, kita lanjut saja. Itu sudah kualitatif, ini sama, ini penjelasannya. Kita masuk ke data yang berikutnya, yaitu analisis data kuantitatif di dalam PTK. Nah, analisis data kuantitatif di dalam PTK itu menggunakan statistik deskriptif. Hanya ada 2 rumus, yaitu yang pertama rumus presentasi ketuntasan individual, dan rumus yang kedua adalah rumus presentasi keberhasilan klasikal atau ketuntasan klasikal. Nah, untuk yang pertama yaitu persentase ketuntasan individual, itu sama seperti rumus persentase pada umumnya. Namun saya ambil dari buku Sugiono tahun 2017, itu langsung membuat rumus P sama dengan F per N kali 100%. P itu persentasenya, F itu jumlah pencapaian indikator, N itu jumlah keseluruhan indikator, dikali 100%. Oke, nanti akan dapatlah itu berapa sih persentase individual. Jadi ini dihitung persen setiap siswanya. Kalau ada 20 siswa, maka dihitunglah persentase setiap siswanya. Oke, kemudian yang kedua itu PKK, persentase keberhasilan klasikal. Saya ambil lagi dari bukunya Sugiono juga, di buku yang sama. Nah, ini ada notnya bahwa anak dikatakan mengalami peningkatan apabila jumlah persentase mencapai keberhasilan lebih besar dari 65%. Nah, jadi di PKK itu untuk F-nya, untuk banyaknya anak yang mengalami perubahan, itu bukan semua anak, tetapi kita pilih anak yang nilainya itu lebih dari 65. Jadi contoh nilainya 66. Lebih sama dengan ya. Oke. Lebih banyak atau sama dengan, artinya dari 65, 66 sampai dengan 100. Nah, anak yang mempunyai skor di antara rentang itu, maka dijumlahkanlah pada bagian ini. Kemudian dibagi dengan banyaknya subjek penelitian, artinya dibagi dengan seluruh siswa yang diteliti, baru dikali 100%. Nah, notnya adalah kelas dikatakan mengalami peningkatan atau siklus tidak berlanjut, dan penelitian tindakan kelas dinyatakan berhasil apabila skor PKK mencapai minimal 80%. Nah, jadi di sini ini digunakan di tahap refleksi. Ya, sebelumnya kita sudah bahas langkah-langkah di dalam desain dan model PTK. Dari semua desain dan model PTK ada yang namanya refleksi. Nah, di refleksi itu ada evaluasi, inilah dia.
Jadi disinilah ketentuannya. Jika dari contoh ada 20 siswa, maka 80% dari 20 siswa yaitu 16 orang. Jika 16 orang itu nilainya lebih dari 65, maka PTK-nya sudah berhasil. Artinya tidak perlu lanjut ke siklus berikutnya. Namun jika ternyata hanya 15 atau 14 orang, artinya tidak sampai 80%, yang mempunyai nilai di atas 65%, maka penelitian tersebut harus lanjut ke siklus berikutnya. Artinya ada kekurangan di dalam proses pelaksanaan tindakan ataupun di dalam penggunaan instrumen untuk mengukur hasil. Ya, jadi itu enggak selalu proses, bisa jadi waktu menggunakan instrumen di tahapan pengamatan itu terjadi kesalahan, bisa saja, ya. Nah, itulah makanya PTK ini paling sedikit dilakukan dalam 2 siklus. Oke, nah itu saja pengumpulan dan analisis data. Intinya adalah di dalam PTK selalu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kuantitatif, 2 rumus ini selalu ada, sedangkan data kualitatif itu saudara pilih lagi mau menurut siapa, tetapi intinya harus ada 3 komponen. Komponen pertama tadi ada reduksi data, komponen kedua tadi ada display data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, nah sekian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.